Pada pagi hari ini saya akan mengadakan sebuah kegiatan pengimbrasan. Pengimbrasan apa? Sudah saya sertakan di slide PPT yang sudah saya print, yang sudah Bapak Ibu semua pegang. Jadi untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, topik kegiatan pengimbrasan adalah mengenai literasi dan numerasi. Mungkin Bapak Ibu yang hadir agak sedikit asing ya, mungkin ada yang sudah mengetahui, tapi mungkin masih ada yang belum secara detail memahami tentang literasi dan numerasi. Bapak Ibu yang saya hormati, literasi dan numerasi ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan AKM atau bisa dikenal dengan sebutan ALBK yang saat ini kegiatannya sedang berlangsung di lab komputer. Untuk saat ini yang sedang berlangsung adalah AKM untuk jenjang SD, sedangkan untuk jenjang SMP sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah mengenai SIM-PKB. Apa itu SIM-PKB Bapak Ibu? SIM-PKB adalah kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Nah, SIM-PKB ini adalah semacam portal online yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi portal ini resmi, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengikuti SIM-PKB ini? Langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah dengan mengikuti komunitas guru. Nah, untuk jenjang SMP biasanya kita mengenal komunitas guru dengan MGP atau musyawarah guru mata pelajaran. Nah, setelah Bapak Ibu tergabung dalam MGP masing-masing, di sini ada MGP olahraga, mungkin IPS dan juga matematika. Biasanya nanti ketua MGP akan mendaftarkan data Bapak Ibu kepada Kemendikbud. Nah, nanti dari Kemendikbud itu akan mengirimkan semacam surat elektronik. Nah, surat elektronik ini berisi identitas Bapak Ibu dan juga dengan paspor atau kata sandi. Nah, kata sandi dan juga surat elektronik ini yang nantinya akan digunakan untuk masuk ke SIM-PKB. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum ikut MGP, saya berharap bisa segera mengikuti MGP dan segera mengikuti kegiatan SIM-PKB. Seperti itu. Nah, di slide selanjutnya saya menyertakan contoh sertifikat yang sudah pernah saya dapatkan dari SIM-PKB. Kebetulan di sana kurang jelas ya untuk gambarnya. Itu adalah sertifikat dalam BIMTEK masa pandemi. Jadi saya pernah mengikuti BIMTEK tentang COVID-19 dan alhamdulillah selesai serta bisa mendapatkan sertifikat yang sudah saya sertakan di slide. Nah, untuk SIM-PKB sendiri itu ada beberapa seri atau beberapa pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih. Ada sekitar 10 yang sudah saya tulis di slide. Yang pertama ada literasi dan numerasi, yang kedua tentang AKM. Jadi Bapak Ibu yang merasa belum memahami secara detail, di SIM-PKB itu sudah secara lengkap menjelaskan dan mengadakan pelatihan bagi Bapak Ibu guru agar bisa memahami secara utuh apa itu AKM. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bersama, AKM ini dianggap sebagai pengganti UN yang biasanya dilaksanakan bagi siswa tingkat akhir, siswa kelas 6 SD, kelas 9 SMP dan juga kelas 12 SMA. Tapi untuk AKM itu diperuntukkan untuk siswa di pertengahan. Jadi untuk SD, siswa yang mengikuti AKM itu adalah kelas 5. Sedangkan untuk SMP yang mengikuti AKM adalah kelas 8. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di seri SIM-PKB tersebut saya sudah mengikuti beberapa seri dan alhamdulillah saya sedikit banyak
Ibu guru ketika akan mengikuti pelatihan perlu datang ke suatu tempat beserta materi. Nah, tentu untuk kita guru yang masih tidak lebih dari 10 tahun mengajar di sekolah, mungkin harus menunggu daftar guru yang akan mengikuti pelatihan terkait dengan anggaran dari kementerian. Nah, dengan adanya SIMPKB ini, Bapak Ibu, kita tidak perlu mengantri lagi. Jadi kita sebagai guru yang mungkin bisa dibilang masih muda, bisa dengan leluasa mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat yang insya Allah menurut prediksi saya pribadi akan berguna untuk keprofesian kita masing-masing. Karena perlu Bapak Ibu ketahui, yang menandatangani sertifikat SIMPKB di bawah itu adalah Bapak Iwan Sakwil selaku Dirjen BPK. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir terkait validitas berguna atau tidak. Selain sertifikat, Bapak Ibu pasti akan mendapatkan pengetahuan yang saya jamin pasti tidak membosankan, dan juga ilmu itu akan kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke topik awal. Jadi beberapa minggu yang lalu saya sudah mengikuti BIMTEK Literasi dan Numerasi. Jadi BIMTEK Literasi dan Numerasi ini adalah isi dari AKM. Jadi AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum. Nah, asesmen kompetensi minimum itu secara sederhana bisa dikatakan penilaian yang menguji siswa kita seberapa mampu mereka mengerjakan soal-soal tentang literasi dan numerasi. Nah, nanti penilaian ini akan menggambarkan tentang seperti apa proses pendidikan di SMP kita ini. Jadi kualitas siswa dinilai dari literasi dan numerasi. Nah, muncul pertanyaan, kenapa hanya literasi dan numerasi? Tidak ada mapel yang lain misalkan? Ini berkaca dari perolehan peringkat Indonesia dalam PISA. PISA ini semacam ranking yang menilai negara-negara di dunia dalam hal pendidikan. Nah, kebetulan PISA ini menilainya dari literasi dan numerasi. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui bersama, Indonesia berada di peringkat 2 dari bawah. Nah, jadi perlu diketahui dari beberapa puluh negara yang ikut, peringkat Indonesia itu berada di peringkat 2 dari bawah. Mungkin ini yang menjadi latar belakang. Sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang menggagalkan pelatihan yang ada di sini. Tapi salah satunya adalah literasi dan numerasi. Seperti itu, Bapak. Nah, dalam seri literasi dan numerasi ada 3 modul yang misalkan nanti Bapak Ibu mengikuti pelatihannya. Ada 3 modul. Modul pertama itu menjelaskan tentang konsep dasar literasi dan numerasi. Dan yang kedua adalah bagaimana implementasi konsep itu ketika di dalam kelas. Dan yang terakhir, modul ketiga, mengenai praktek baik penyelenggaraan literasi dan numerasi. Jadi di modul 3 ini akan dijelaskan tentang contoh-contoh penerapan literasi dan numerasi sukses yang ada di sekolah-sekolah lain. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu masih sedikit awal ya. Mungkin kalau literasi dan numerasi mungkin mendengar, cuma yang Bapak Ibu pahami mungkin sama seperti saya sebelum mengikuti kegiatan BIMTEK. Mungkin ketika Bapak Ibu mendengar kata literasi, yang muncul dalam pemikiran Bapak Ibu kira-kira literasi itu berkaitan dengan apa? Baca tulis. Baca tulis. Oke. Bagaimana dengan numerasi? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang numerasi? Numerasi itu apa kira-kira? Pemberian nomor. Bagaimana? Pemberian nomor. Pemberian? Nomor. Nomor.
Bapak Ibu yang saya hormati, kalau literasi berkaitan dengan baca tulis, bisa atau benar atau benarkah kalau saya menyebutkan seperti ini? Literasi itu sama dengan pelajaran bahasa Indonesia. Setuju Bapak Ibu? Tidak setuju? Oke. Kalau numerasi kita samakan dengan matematika, benar atau salah? Kalau saya sebelum mengikuti BIMTEK menganggap numerasi dan matematika itu sama, karena yang dibahas numerasi dari katanya saja nomor, berarti nomor atau angka, betul ya Bapak Ibu ya? Nah, ternyata setelah saya mengikuti beberapa mengikuti BIMTEK tentang literasi dan numerasi ini, alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan terkait materi ini. Ternyata banyak bapak ibu guru di seluruh Indonesia, karena SIM PKB ini secara online, jadi di SIM PKB itu ada semacam kotak untuk menulis atau chat ya. Nah, dari beberapa chat yang saya baca, mayoritas bapak ibu guru itu betul belum memahami secara detail tentang literasi dan numerasi. Nah, logikanya kalau literasi dan numerasi ini tidak dipahami secara mendalam dan detail, bagaimana untuk menerapkannya? Mungkin akan kesulitan ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, pada pagi hari ini bukan berarti saya sangat memahami materi ini. Kita sharing saja ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nanti ada pernyataan saya yang Bapak Ibu anggap keliru, mungkin bisa dievaluasi seperti itu. Nah, ternyata Bapak Ibu, literasi itu bukan hanya baca tulis, tidak sesempit ini. Nah, apa itu literasi? Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, literasi itu adalah kemampuan siswa untuk memahami, menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain, betul seperti yang tadi disampaikan Bu Alin, adalah membaca. Tapi apakah hanya ini saja? Ternyata tidak. Selain membaca juga melihat. Selain melihat juga menyimak. Menulis dan berbicara. Nah, betul. Sekarang Bapak Ibu dengan definisi ini berarti sudah bisa menyatakan bahwa literasi itu tidak hanya membaca dan menulis saja Bapak Ibu. Tidak sesempit itu. Jadi literasi itu sangat luas sekali, bahkan berbicara itu tergolong atau tercakup di dalam literasi. Nah, ini adalah miskonsepsi atau persepsi yang keliru yang sering dipahami oleh Bapak Ibu guru di Indonesia. Mungkin di sekolah kita juga seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tadi kita beralih ke miskonsepsi yang kedua tentang literasi. Berarti kalau mau membaca dan menulis, menyimak dan berbicara, berarti ini hanya tugas guru bahasa Indonesia saja dong. Berarti guru yang lain tidak perlu capek-capek memikirkan tentang literasi. Ternyata itu juga keliru Bapak Ibu. Literasi ini ternyata untuk semua guru, tidak terkecuali mau olahraga, matematika, IPS, semua guru harus mengajarkan tentang literasi. Bukan hanya tanggung jawab guru bahasa Indonesia saja. Nah, begitu juga dengan numerasi Bapak Ibu. Numerasi mungkin pikiran kita termasuk saya juga beranggapan numerasi itu tanggung jawabnya guru matematika saja. Guru IPS, guru seni budaya, guru agama tidak perlu mengajarkan numerasi. Ternyata keliru. Numerasi ini juga tanggung jawab semua guru. Jadi maknanya kan, tadi kita kembali ke numerasi ya Bapak Ibu. Jadi harapan saya, miskonsepsi yang awalnya kita terima bisa kita perbaiki dengan pemahaman yang sudah saya ceritakan. Ini saya dapatkan materinya dari SIM PKB. Nah, yang kedua adalah definisi numerasi. Nah, tadi Bapak Ibu ada yang menyebutkan angka, matematika. Ternyata numerasi itu memang bagi
pengembangan dari matematika. Apa definisi lengkapnya? Numerasi adalah kemampuan siswa dalam menggunakan konsep matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Jadi siswa yang pintar matematika belum tentu bisa numerasi. Kenapa? Karena numerasi dan matematika itu berbeda. Jadi miskonsepsi yang pertama, numerasi itu sama dengan matematika. Jadi numerasi adalah proses berhitung. Itu tidak sepenuhnya betul. Jadi definisi yang betul adalah ketika siswa itu bisa menggunakan konsep matematika ke kehidupan sehari-hari, baru itu disebut numerasi. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan Pak Uli sebagai guru olahraga, apakah membutuhkan numerasi? Tentu saja. Logikanya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Uli misalkan melatih atau mengajar materi tentang basket. Mungkin numerasi ini sangat dibutuhkan. Contohnya ketika apa? Misalkan Pak Uli ingin mengajarkan tentang bagaimana teknik melempar yang baik dengan mengukur. Nah, dengan mengukur jarak dengan tenaga yang digunakan. Jadi numerasi ini tetap harus diajarkan oleh semua guru, tidak hanya tanggung jawab guru matematika saja. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu saya menghimbau Bapak Ibu yang belum mengikuti MGP, saya harap untuk segera mengikuti MGP agar nantinya bisa mendapatkan akun SIM BKB. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan akun SIM BKB, Bapak Ibu bisa dengan leluasa mengikuti berbagai pelatihan gratis, tidak perlu membayar. Dan sepengetahuan saya, kembali lagi ya, sertifikat yang didapat itu sangat, menurut saya sangat berkualitas dan sangat bergengsi. Karena tidak semua guru yang mau dan bersedia mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu. Dan selain sertifikat, tentu saja ilmu yang digunakan juga pasti bisa diterapkan. Karena kita sebagai guru kan setiap hari pasti berhadapan dengan para siswa. Dan materi-materi yang atau seri-seri yang ada di SIMPKB itu semuanya berkaitan dengan siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Silakan Bapak Ibu. Pertanyaannya lebih ke cara mengikuti pelatihan ini. Kita buka SIMPKB di sana itu, terus kita memilih program apa, misalkan apa, sana ada pilihan, ada guru belajar berbeda atau apa. Oke. Sudah? Oke. Jadi begini Bapak Ibu. Langkah teknisnya untuk mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu bisa buka Google ya, bisa buka Google. Kemudian Bapak Ibu bisa mengetik alamat guru belajar dan berbagi. Nah, dari alamat itu nanti akan ada dua pilihan Bapak Ibu. Pilihan yang pertama adalah guru belajar dan pilihan yang kedua adalah guru berbagi. Silakan Bapak Ibu klik yang guru belajar. Jadi di sana intinya kita mengembangkan potensi kita sebagai guru. Seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu mengklik pilihan yang guru belajar, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi alamat surat yang dikirimkan oleh MGP. Jadi tanpa alamat surat dan paspor, Bapak Ibu tidak bisa mengakses SIMPKB. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan surat itu baru bisa mengakses. Silakan diketikkan surat atau surat elektronik. Setelah itu diklik paspor, setelah itu klik masuk. Nah, setelah klik masuk, Bapak Ibu tinggal memilih mau mengikuti seri yang mana. Misalkan, saya mau mengikuti yang seri AKM. Nah, silakan diklik, nanti akan ada pilihan jadwal yang berkisar pelaksanaannya itu antara 1.000 sampai 1 bulan. Jadi Bapak Ibu tinggal duduk di depan laptop sambil megang HP, bisa ikut pelatihan, tidak perlu datang ke tempat tertentu seperti yang zaman dulu ya Bapak Ibu, karena sekarang sudah serba online, apalagi sekarang masa pandemi tidak disarankan untuk berkerumun. Jadi menurut saya ini langkah atau cara tepat dari Kemendikbud dalam melatih Bapak Ibu guru yang mungkin ingin meningkatkan kualitas atau keprofesian kita, cuma kita tidak punya undangan mungkin. Pertama, karena status kita masih honorer. Mungkin kalau yang PNS berkesempatan untuk mengembangkan
Dengan cara mengikuti ini, saya rasa kemampuan dan pendidikan di Indonesia akan semakin meningkat. Mungkin ada pertanyaan lain? Sudah, ini tambahan Ya. sedikit. Nah, karena kita ini kan satu keluarga. Ya. Betul. Jadi biasanya ketika ada info tentang kemajuan sekolah, terus tentang kita sendiri, karena kita kan satu perjuangan sama-sama di gerakan dari P3K. Ya. Jadi ketika ada informasi tentang apa saja, jadi kita tuh harus sama-sama mengetahui dan saling membantu. Betul. Nah, tujuannya kan satu, kita selain kita untuk untuk kemajuan kita sendiri, dan kedua kita untuk kemajuan anak didik kita. Itu dasarnya kan itu. Saya tuh dapat info dari yang saya sampaikan tadi. Nanti kalau P3K itu memang kita ada masanya, kita tuh mengumpulkan sertifikat. Cuma, tapi bukannya apa yang sudah dilakukan sampai saat ini tidak ada sia-sia ya. Semua ilmu yang kita pelajari itu sekarang, besok atau yang akan datang semua bermanfaat ya, terutama bagi orang yang menjalaninya aja. Saya dapat info dari Bumke itu, nanti untuk P3K itu ada masalah mengenai sertifikat dan itu terhitung ketika kita sudah turun SK. Itu ya. Jadi untuk teman-teman di belakangnya kita, harapan kita semua kita saling bertukar info dan saling tolong menolong. Dan itu setelah memberikan setelah kita dinyatakan resmi menjadi ASN. Yang katakanlah minimal kita harus punya sertifikat lah. Iya. Oke. Terima kasih atas masukannya Pak Ruli. Baik Bapak Ibu, masukannya sangat bagus. Mungkin nanti ketika Bapak Ibu ingin mengikuti, saya mungkin bisa sedikit membantu karena saya sudah pernah mengikuti beberapa BIMTEK di Sipak Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua. Saya juga mohon maaf kalau kiranya dalam penyampaian saya tadi ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Saya akhiri